Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bentuk kata dan contohnya. Sebelum itu, perkenalkan, saya adalah Astrid Patika dari D3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Bentuk kata dibagi menjadi 32. Yang pertama, kata benda. Kata benda adalah kata-kata yang sifatnya merujuk dari bentuk sebuah benda atau barang. Kata benda terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata benda khusus atau sering disebut nama diri. Contohnya, mangga, apel, rambutan, nanas, pepaya mewakili kata benda buah. Contoh selanjutnya, mawar, melati, anggrek, tulip, dia mewakili kata benda bunga. Yang kedua yaitu kata benda umum atau sering disebut nama jenis. Kata ini yaitu kata benda yang menjelaskan suatu entitas. Contohnya, negara, kota, benua, buah, sayur, binatang, bunga, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, buku sedang diwarnai. Kata benda pada kalimat ini yaitu buku. Kata yang kedua yaitu kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah suatu kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, serta barang atau benda. Contohnya yaitu cantik, kurus, asam, manis, pedas, berani, dan ragu. Contoh kalimatnya yaitu Nora merasa ragu untuk bertanya. Yang manakah di sini yang merupakan kata sifatnya? Tentu saja kata ragu. Kata selanjutnya yaitu kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan suatu tindakan. Berdasarkan objeknya, ada dua kata kerja, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan pelengkap atau objek. Biasanya kata kerjanya berimbuhan me atau memper. Contohnya membaca, Ihsan membaca koran. Sementara itu, kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan pelengkap. Biasanya kata kerjanya berimbuhan ter, ke, ber, ke, an. Contohnya tersenyum. Fafa tersenyum manis. Kata selanjutnya yaitu kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang berperan untuk memberikan keterangan kepada kata lainnya, seperti kata kerja atau kata sifat, kecuali pada kata benda. Secara garis besar, kata keterangan terbagi dua, yaitu kata keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan waktu menjelaskan tentang waktu berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya kemarin, sekarang, hari ini, besok, lusa, kemarin malam. Kata keterangan tempat menjelaskan tentang tempat dari berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya di, ke, dan dari. Misalnya kata tempat di kampus, atau ke kampus, atau dari kampus. Yang kedua yaitu kata keterangan sebab dan akibat. Kata keterangan sebab dipakai untuk menjelaskan sebab atau alasan dari dilakukannya suatu kegiatan atau sifat tertentu. Contoh karena, sebab, disebabkan oleh, dan dikarenakan oleh. Kata keterangan akibat dipakai untuk menjelaskan akibat dari suatu kegiatan atau sifat tertentu. Contohnya menjadi, akibat, usai, dan sehingga. Yang kelima yaitu kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Kata bilangan ini terbagi atas 6.
Yang pertama yaitu kata bilangan tentu. Contoh katanya itu 1, 5, 10, 100, 1000, dan 2 juta. Yang kedua yaitu kata bilangan tak tentu. Contoh katanya itu beberapa, para, segala, semua. Yang ketiga yaitu kata bilangan pisahan. Contoh katanya masing-masing, setiap, tiap-tiap. Yang keempat yaitu kata bilangan pecahan. Contoh katanya itu suku, setengah, 2/3, 6/10, dan lain-lain. Yang kelima yaitu kata bilangan himpunan. Contohnya yaitu berbagai-bagai, berjenis-jenis, berdua-dua. Dan yang terakhir itu kata bilangan tingkat. Contohnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Yang keenam yaitu kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai pengganti subjek atau objek yang berupa orang dan benda. Kata ganti memiliki fungsi untuk efisiensi dan juga efektivitas kalimat dalam wacana atau paragraf. Dalam kata ganti, maka tidak harus menuliskan nama orang atau nama benda secara terus-menerus atau berulang-ulang. Kata ganti terbagi 6 yaitu kata ganti orang atau pronomina persona. Aku merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Kata gantinya yaitu aku. Yang kedua yaitu kata ganti kepemilikan atau promina possessiva. Ani mengambil laptopku saat aku tidak ada di rumah. Kata ganti kepemilikan yaitu ku. Yang ketiga yaitu kata ganti petunjuk atau promina demonstrativa. Contoh kalimatnya, kau bisa menggunakan payung ini. Kata ini adalah kata ganti petunjuk. Yang keempat yaitu kata ganti penghubung atau pronomina relativa. Contoh kalimatnya yaitu seseorang yang duduk di ujung sana adalah kakekku. Kata yang adalah kata ganti penghubung. Selanjutnya itu kata ganti tanya atau promina interrogativa. Contoh kalimatnya yaitu apa yang menghalangi aliran air sungai ini? Nah, di sini kata ganti tanyanya yaitu kata apa. Selanjutnya yaitu kata ganti tak tentu. Contoh kalimatnya yaitu para siswa diminta untuk belajar lebih giat lagi dalam menghadapi ujian akhir nasional minggu depan. Kata ganti tak tentunya yaitu kata para. Yang ketujuh yaitu kata tugas. Kata tugas adalah sebuah kata penghubung atau pelengkap yang dapat menyesuaikan ataupun mengikuti di dalam kalimat. Kata tugas mempunyai fungsi menjadi pengubah kalimat yang minim sebagai kalimat transformasi. Secara umum, bentuk kata tugas tersebut pasti tetap dan tidak dapat berubah bentuknya. Contohnya yaitu yang pertama, contoh preposisi atau kata depan ialah dalam, antara, atas, kepada, akan, tentang, oleh, dengan, sampai, dan untuk. Yang kedua yaitu contoh interjeksi atau kata seru, yaitu wow, indah sekali panoramanya, semoga hari ini tidak terjadi hujan. Yang ketiga yaitu contoh artikula atau kata sandang, yaitu yang, sang, kaum, para, dan si. Yang keempat yaitu contoh partikel penegas, yaitu kah, lah, dan pun. Selanjutnya yang kedelapan yaitu kata abstrak. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Abstrak adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk, sedangkan berdasarkan pengertian umum, kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep, di mana di dalamnya abstrak harus ada pemahaman dan pengetahuan karena karakteristiknya yang tidak berbentuk. Contoh kata abstrak yaitu indah, cinta, bebas, cantik, bagus, semangat, sedih, dan bahagia. Contoh kata abstrak pada kalimat yaitu Andi memberikan cinta yang tulus kepada tanah airnya yaitu Indonesia. Di sini kata cinta adalah contoh kata abstrak. Contoh yang kedua, Gunung Merbabu sangat dekat dengan Gunung Sumbing yang bila dilihat dari jauh akan terasa sangat indah. Di sini, kata indah adalah kata abstraknya. Contoh yang ketiga yaitu semangat tim sepak bola dari kesebelasan Inggris patut ditiru saat mengalahkan Belanda. Kata semangat tentunya adalah contoh kata abstrak dalam kalimat ketiga itu. Yang kesembilan yaitu kata konkret. Dalam KBBI, konkret berarti benar, ada, atau berwujud nyata. Sementara kata konkret secara umum adalah kata yang memiliki makna acuan, objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Contoh kata konkret yaitu sepeda motor, pesawat terbang, lemari, ibu, bapak, baju, makanan, lampu, gitar. Contoh kata konkret pada kalimat yaitu lapangan sepak bola milik Kampung Pelangi sangat besar dan luas. Kata lapangan di sini adalah contoh kata konkretnya. Yang kedua, gitar yang dibawa vokalis band yang ada di festival musik sangat bagus dan merdu. Sini gitar adalah contoh kata konkretnya. Contoh yang terakhir yaitu Rani memakai baju bermotif bunga yang dipadukan dengan jaket berwarna hitam. Di sini kata baju adalah contoh kata konkretnya. Kata yang ke-10 adalah kata ilmiah. Arti kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ilmiah, bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan, penerbitan majalah, berkembang dengan pesat. Contoh katanya di sini yaitu yang pertama, analogi yang bermakna persamaan atau persesuaian. Contoh katanya, kita analogikan peristiwa itu dengan peristiwa jatuhnya air ke tempat yang lebih rendah. Dan masih ada contoh-contoh yang lainnya lagi. Kata yang ke-11 yaitu kata umum. Kata umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas, atau makna kata umum sifatnya luas, yang mana kata-kata tersebut masih dapat diperincikan atau dijabarkan menjadi lebih khusus atau lebih lanjut, dan menjadi lebih sederhana. Berikut ini adalah beberapa contoh kata umum yang biasa kita dengar, yaitu yang pertama pohon, kata umum dari pohon mangga, pohon pisang, pohon jambu, pohon kelapa, pohon rambutan, dan berbagai macam nama pohon lainnya. Yang kedua yaitu hewan, kata umum dari kucing, anjing, tikus, semut, kancil, sapi, kambing, kerbau, kupu-kupu, dan lain-lain. Dan masih ada contoh kata yang lainnya. Adapun contoh kalimatnya yaitu Budi membeli buah di pasar. Nah, di sini kata buah adalah kata umum. Kita tidak tahu Budi membeli buah apel, buah jeruk, buah mangga, atau buah lainnya. Dia hanya menyebutkan membeli buah di pasar.
Yang kata yang ke-12 yaitu kata denotatif. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut makna konseptual. Kata makan misalnya, bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Makna makan seperti itu adalah makna denotatif. Yang ke-13 yaitu kata konotatif. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Contohnya kata makan. Pada makna konotatif berarti untung atau pukul. Makna konotatif selalu berubah dari zaman ke zaman. Contoh lainnya misalnya kamar kecil dapat bermakna konotatif jamban, sedangkan makna denotatifnya adalah kamar kecil. Yang ke-14 yaitu kata populer. Arti kata populer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah populer. Yang pertama, dikenal dan disukai orang banyak atau umum, lagu-lagu misalnya. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami orang banyak, ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu disukai dan dikagumi orang banyak, pahlawannya. Kata populer terdiri dari kata-kata yang mudah dipahami oleh semua orang tanpa harus ditelaah lagi arti atau maknanya. Misalnya, Pak Tony bekerja sebagai penjual ikan hias. Dalam sebulan, ia bisa mendapat keuntungan bersih sebesar 500.000. Nah, dalam kalimat di atas, keuntungan termasuk ke dalam jenis kata populer karena mudah dipahami oleh banyak orang dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata selanjutnya yaitu kata khusus. Kata khusus adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas, atau makna kata khusus sifatnya sempit, yang mana kata-kata tersebut sudah tidak dapat diperincikan atau dijabarkan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi kata khusus adalah kata-kata yang di dalamnya mengandung makna yang tidak bisa untuk dijabarkan lagi. Kata khusus adalah kebalikan dari kata umum. Kalau kata umum masih bisa dijabarkan, sedangkan kata khusus sudah tidak bisa lagi untuk dijabarkan atau diperincikan. Adapun contoh kata khusus yaitu kata umum dari kendaraan, kata khususnya yaitu mobil, motor, bus, kereta api, pesawat, dan lain-lain. Dan masih ada kata khusus yang lainnya lagi. Yang selanjutnya yaitu kata slang. Slang adalah bahasa gaul atau bahasa yang berisi kata-kata atau frasa dengan ciri-ciri, biasanya sangat informal, lebih sering digunakan untuk bicara daripada untuk tulisan, dan terkadang dibatasi penggunaannya untuk kelompok-kelompok tertentu yang mana hanya komunitas tertentu saja yang dapat memahami makna dari istilah tersebut, dan dimaksudkan agar orang lain di luar komunitas tersebut tidak dapat memahami maksud dari percakapan mereka. Contoh kata slang beserta makna dan contoh kalimatnya. Yang pertama yaitu nuts atau gila. Contoh kalimatnya yaitu are you nuts atau artinya apa kau gila? Jadi di sini kata gila juga bisa berarti crazy, tapi kata slangnya yaitu nuts. Yang kedua yaitu savage, yang artinya parah, sangat keren, dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Biasanya kita mendengar kata savage di game. Dan masih ada contoh kata slang selanjutnya. Yang ke-17 yaitu kata jargon. Jargon adalah kata-kata atau istilah teknis yang dipakai secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. Jadi, hanya digunakan di lingkungan tertentu dan bersifat tidak umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jargon adalah kosakata khusus yang digunakan dalam bidang kehidupan atau lingkungan tertentu. Berikut ini beberapa contoh jargon singkat dalam berbagai bidang yang harus diketahui. Yang pertama yaitu doc, yang berarti dokter, digunakan dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Pastinya kita semua sudah biasa mendengar kata ini. Yang kedua yaitu kereta luar biasa atau KLB, digunakan dalam bidang transportasi khususnya perkeretaapian. Dan masih ada contoh lainnya. Kata selanjutnya yaitu kata prokem. Bahasa prokem adalah ragam bahasa non-formal yang lazim dipakai oleh kalangan remaja. Bahasa ini dipakai oleh kalangan remaja sebagai bahasa sandi agar tidak diketahui oleh kalangan atau kelompok lain. Penggunaannya sebagai sarana komunikasi yang sifatnya tertutup, sehingga hanya dipahami oleh suatu kalangan atau kelompok itu sendiri. Berikut merupakan beberapa contoh bahasa prokem yang berkembang pada zaman sekarang. Yang pertama yaitu astaga. Biasa kita mendengar kata astaga itu seperti anjir, anjay, anjoy, anjir, astaga daga. Itu adalah contoh kata prokemnya. Yang kedua yaitu ayo. Biasanya kita ngajak teman untuk kemana gitu, pasti kita bilangnya, selain kita bilang ayo, pasti bilangnya kuy atau skuy. Nah, zaman sekarang pasti sudah tahu ini. Dan masih ada kata prokem lainnya. Yang ke-19 yaitu sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Relasi sinonim ini bersifat dua arah. Maksudnya, jika suatu kata saling bersinonim, maka dapat dipastikan kata tersebut memiliki kesamaan makna. Contoh dari kata sinonim yaitu adjektiva. Sinonimnya itu kata sifat. Fiksi sinonimnya dia kasih sayang. Agresi serangan. Bahari laut. Bahtera sinonimnya perahu. Selanjutnya yaitu antonim. Bisa dikatakan bahwa antonim merupakan hubungan semantik antara dua kata atau lebih yang memiliki makna bertentangan, berkebalikan atau kontras. Jika ditelusuri secara etimologis, antonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni onoma, yang berarti nama, dan anti yang berarti melawan. Antonim adalah kebalikan dari kata sinonim. Kalau sinonim dia persamaan, kalau antonim dia perbedaan. Dia adalah kata yang bertentangan. Contoh antonim yaitu jauh. Antonimnya jauh yaitu dekat. Jarak antara lapangan sepak bola dengan rumahku sangat jauh. Jarak antara lapangan sepak bola dengan rumahku sangat dekat. Dan ada contoh lainnya juga. Yang ke-21 yaitu homograf. Homograf adalah kata dengan tulisan yang sama, namun memiliki lafal dan makna yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, contoh kata homograf adalah semi, dengan dua makna berbeda yaitu level di atas standar dan musim. Berikut ini adalah contoh homograf yaitu apel. Apel merupakan bentuk homograf, di mana kata ini memiliki tulisan yang sama, namun berbeda makna serta pelafalannya. Misalnya, setelah mengikuti apel pagi ini, Andi langsung ke pasar untuk membeli apel. Tentunya, makna kata apel yang pertama berbeda dengan yang kedua. Kata apel pertama merujuk pada upacara resmi, sedangkan kata apel pada yang kedua, kata apel pada kata yang kedua yaitu mengacu pada jenis buah-buahan. Selanjutnya yaitu homofon. Homofon terdiri dari dua kata, yakni homo yang memiliki arti sama dan fon yang memiliki arti bunyi. Jika digabungkan, homofon memiliki arti hubungan di antara dua kata
atau lebih yang mempunyai bunyi serupa akan tetapi penulisannya juga artinya berbeda. Kata-kata homofon dieja dengan menggunakan lafal yang sama seperti contohnya bang dan bang. Kata homofon sendiri memang sudah untuk diidentifikasi dalam arti atau makna tanpa penulisan atau digabungkan menjadi sebuah kalimat utuh. Contoh kata homofon yaitu rock dan rock. Rock yang kata pertama yaitu seperti rock and roll, sedangkan rock yang kata kedua yaitu rock, suatu benda yang dipakai, pakaian rock. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, vokalis band rock tersebut adalah seorang wanita yang selalu berpenampilan feminim dengan memakai rok setiap kali mereka konser. Contoh kalimat yang kedua, rok yang biasanya digunakan para vokalis wanita sebuah band rock tersebut adalah warna hitam. Rock memiliki arti jenis aliran musik dengan instrumen keras sekaligus berisik, sedangkan rock adalah jenis pakaian yang digunakan khusus oleh wanita. Yang ke-23 yaitu polisemi. Polisemi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keragaman makna yang dikandung kata atau tanda linguistik tertentu. Polisemi juga merupakan konsep yang mengacu pada berbagai makna yang dapat dimiliki frasa atau ungkapan tergantung pada konteksnya. Contoh kata polisemi dalam kalimat yaitu kata raja. Gelar Raja Dangdut diberikan kepada penyanyi kawakan oleh Rhoma Irama. Contoh kalimat yang kedua yaitu hampir semua binatang yang hidup di hutan takut pada singa si raja hutan. Contoh kata yang kedua yaitu kepala. Kalimatnya yaitu saat berdoa biasanya orang akan menundukkan kepala. Kalimat yang keduanya yaitu meski umurnya sudah matang namun Dion masih belum mau menikah karena dia belum siap menjadi kepala rumah tangga. Meskipun katanya sama, tetapi dia memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya yaitu sinestesia. Sinestesia adalah perubahan makna dalam kata yang mengalami pertukaran makna ketika makna yang mengalami pertukaran disebabkan oleh reaksi dua hal yang berkaitan dengan panca indera. Contoh sinestesia yaitu halus. Kata halus. Contoh kalimatnya, sangat menyenangkan memiliki orang tua berpangkat tinggi sebagai seorang anak, kita akan memiliki perjalanan karir yang halus. Contoh kalimat yang kedua yaitu setiap wanita ingin memiliki kulit yang halus seperti kulit bayi. Dan bisa ada contoh sinestesia juga yang lainnya seperti tajam. Yang ke-25 yaitu peyoratif. Peyoratif adalah perubahan makna kata menjadi lebih rendah. Peyoratif terjadi ketika suatu kata yang awalnya memiliki makna yang nilainya lebih baik menjadi lebih rendah atau kurang baik nilainya. Contoh kata peyoratif yaitu kata kaki tangan. Pada awalnya memiliki makna pembantu atau umum, namun karena mengalami perkembangan, kata kaki tangan berubah maknanya menjadi kaki tangan penjahat. Dia lebih bermakna jahat. Atau mata-mata musuh yang berarti lebih rendah maknanya. Selanjutnya yaitu amelioratif. Amelioratif adalah perubahan makna kata yang menjadi lebih baik. Amelioratif terjadi ketika makna suatu kata yang awalnya dirasakan rendah nilainya kemudian berubah menjadi lebih tinggi atau lebih baik nilainya. Amelioratif kebalikan dari peyoratif. Kalau amelioratif dia perubahan makna menjadi lebih baik, sedangkan peyoratif dia menjadi lebih rendah. Contoh amelioratif yaitu makna wanita dan istri. Nilainya dirasakan lebih tinggi daripada perempuan atau bini, padahal pada awalnya memiliki nilai yang sama.
Kata selanjutnya yaitu nomina. Nomina adalah semua kata yang dibendakan. Dalam bahasa Indonesia, makna dari nomina itu sendiri bisa dilihat dari dua sudut pandang, yakni makna secara semantik serta makna secara sintaksis. Secara semantik, nomina merupakan kata yang sebenarnya mengacu pada benda, manusia, nama, atau hal-hal lain yang kemudian dibendakan. Adapun makna nomina dari sudut pandang sintaksis, yakni berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap yang predikatnya verba. Contoh kalimat nomina. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Klaten membangun jembatan. Kata pemerintah kabupaten dan jembatan menduduki fungsi subjek dan objek berupa nomina. Dan masih ada contoh nomina yang lainnya. Selanjutnya yaitu kata nominal. Nominal adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Nominal memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga nominal dapat mengubah kata, benda, atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. 3 contoh kalimat nominal beserta kedudukan subjek dan predikatnya. Yang pertama, ibu saya adalah seorang pegawai negeri sipil. Kedudukan ibu saya adalah subjek, seorang pegawai negeri sipil adalah predikat yang berupa kata keterangan. Yang kedua yaitu rumahnya sangat besar sekali. Kedudukan rumahnya adalah subjek, sangat besar sekali adalah predikat yang berupa kata keterangan. Yang ketiga yaitu Ibu Rania mempunyai 3 anak kecil. Kedudukan Ibu Rania adalah subjek, 3 anak kecil adalah predikat yang berupa kata bilangan. Selanjutnya yaitu verba. Arti dari kata verba atau kata kerja yaitu pengklasifikasian kata yang menggambarkan suatu keberadaan, tindakan, pengalaman, atau penjelasan yang dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya dipakai sebagai predikat pada sebuah kalimat ataupun frasa. Contoh verba yaitu, kami mengumpulkan sumbangan untuk para korban gempa Aceh turun ke jalan. Di sini kata mengumpulkan adalah termasuk kata verba. Selanjutnya ibu menanamkan apotek hidup di halaman kami. Menanamkan adalah kata verbanya. Bibi mengendarai mobilnya dalam kondisi mengantuk sampai akhirnya jatuh. Mengendarai adalah contoh kata verbanya. Selanjutnya yaitu majemuk. Pengertian kata majemuk adalah gabungan dari dua unsur yang mempunyai makna, namun hasil dari gabungannya menimbulkan makna baru. Kriteria majemuk ini dilihat dari segi dan cirinya. Semantik, memiliki satu makna. 2 struktur, memiliki 2 unsur. Fonologis, memiliki satu tekanan, mengutip Jaja Sudarma dalam metode linguistik, rancangan metode penelitian dan kajian. Contohnya yaitu kata menjemuk angkat kaki, bermakna pergi. Kata ini tidak bisa ditukar menjadi kaki angkat karena maknanya akan berubah atau menjadi tidak jelas. Kata buah tangan yang bermakna oleh-oleh juga tidak bisa ditukar menjadi tangan buah karena maknanya menjadi tidak jelas. Selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan memiliki nama lain preposisi. Kata depan adalah memiliki posisi di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Kata depan memiliki banyak sekali fungsi, menyatakan tempat, arah, asal, tujuan, perbandingan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Satu hal yang pasti, kata depan berguna untuk menandai hubungan makna dengan kata di belakangnya. Bentuk aturannya berbeda-beda. Contoh kata depan, tempat berada, di, pada, dalam, atas, dan antara. Contohnya itu tempat berada di, misalnya di rumah, di sekolah. Arah asal
Misalnya itu dari pasar, dari luar, seperti itu. Arah tujuan, dia kepada, akan, dan terhadap. Contohnya itu saya mau ke pasar. Pelaku, oleh, alat, dengan, dan berkat. Contoh kata depan perbandingan, daripada, hal atau masal. Contoh kata depan tentang, mengenai. Contoh kata depan akibat, yaitu hingga, sampai, dan terakhir contoh kata depan tujuan, yaitu untuk, buat, guna, dan bagi. Yang terakhir yaitu kata konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat di awal kalimat setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Adapun kata penghubung antar paragraf letaknya di awal paragraf. Contoh konjungsi. Yang pertama, Farida sedang membaca dan adiknya sedang bermain catur. Di sini kata penghubungnya adalah kata saja kata dan. Kata dan. Contoh yang kedua yaitu saya mau pergi kalau pekerjaan rumah saya selesai. Di sini konjungsinya adalah kata kalau. Lalu contoh selanjutnya, engkau berangkat sekarang atau engkau ketinggalan kereta. Di sini kata atau adalah kata konjungsi. Sekian pemaparan materi mengenai bentuk kata dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Don't forget to like, comment, and subscribe guys. And see you in the next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.